ya. Semoga baik-baik aja ya. Harusnya ya. Harus ya. Harusnya baik-baik aja. Nah, sebelum kita mulai ibadah PT online hari ini, kita mau sama-sama berdoa dulu ya teman-teman. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, di siang hari ini kami masih boleh ibadah PT online. Kami bersyukur Tuhan bahwa hari ini Tuhan Yesus kasih hari yang baik. Kami percaya Tuhan, Tuhan Yesus mau menyertai kami. Biarlah Tuhan untuk ibadah PT hari ini juga boleh menjadi rema dalam kehidupan kami setiap harinya. Berkati juga setiap kakak layan yang menyampaikan firman-Mu, juga setiap adik-adik layan yang mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biarlah apa yang kami sampaikan juga merupakan datangnya dari Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan atas urapan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa ucap syukur. Amin. Amin. Sekarang kita mau ngapain dulu nih? Kita baca kitab dulu. Baca Adik-adik kitab siapkan dulu. kitabnya. Kita baca dari mana? Dari 2 Korintus pasal yang 3 ayatnya yang ke-12 sampai yang 18. Jadi dibuka dulu Alkitabnya atau Al-Gadget 2 Korintus 3 ayat yang ke-12 sampai yang ke-18. Kakak baca ini ya. 2 Korintus 3 ayat 12 sampai yang ke-18. Karena kami mempunyai pengharapan yang demikian, maka kami bertindak dengan penuh keberanian, tidak seperti Musa yang menyembunyi mukanya, supaya mata orang-orang Israel jangan melihat hilangnya cahaya yang sementara itu. Tetapi pikiran mereka telah menjadi tumpul, sebab sampai pada hari ini selubung itu masih tetap menyelubungi mereka. Jika mereka membaca perjanjian lama itu tanpa disingkapkan, karena hanya Kristus saja yang dapat menyingkapkannya. Bahkan sampai pada hari ini, setiap kali mereka membaca kitab Musa, ada selubung yang menutupi hati mereka. Tetapi apabila hati seorang berbalik kepada Tuhan, maka selubung itu diambil daripadanya. Sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung, dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dan dalam kemuliaan yang semakin besar. Ya, sekian jauh pembacaan firman Tuhan kita. Oke. Hari ini kita mau bahas apa nih? Bahas apa nih? Topiknya tentang apa nih? Topiknya tentang hati dan pikiran untuk Tuhan. Menarik ya Kak ya. Menarik banget nggak sih bahas hati dan pikiran dulu, bahas hati. Nah, gimana nih menurut Kak Venska, hati dan pikiran untuk Tuhan itu menurut Kakak apa nih definisinya gitu? Nah, kalau menurut Kakak pribadi ya, itu hati dan pikiran itu tidak bisa dipisahkan Kak. Itu jadi satu kesatuan dan harus berjalannya itu juga harus barengan. Sinkron ya. Apalagi ini berbicara mengenai hati dan pikiran untuk Tuhan. Berarti tingkatannya lebih naik satu ya dari karena kalau misalnya kita hati dan pikiran untuk manusia mungkin kita masih banyak minusnya lah kayak gitu ya, tapi kalau untuk Tuhan otomatis harus semuanya harus perfect, harus sempurna. Nah, menurut Kakak di sini hati dan pikiran untuk Tuhan itu paling penting dalam diri kita masing-masing. Perlu banget bisa kita kita sebentar. Aku nyari kata-katanya susah ini. Perlu kita itu apa sih namanya? Kita kan contohnya kayak gini deh simpelnya. Hati dan pikiran kan udah kita punya ya masing-masing. Kita udah diberikan itu sama Tuhan. Nah, itu harus kita jaga bagaimana caranya kita bisa mengelola ya istilahnya ya bahasanya ya. Hati dan pikiran kita itu untuk kedepannya kita jadiin berkat untuk orang lain. Jadi apa yang udah kita terima itu kita berikan untuk orang lain untuk jadi berkat. Oke, jadi gampangnya kayak gini, istilahnya hati dan pikiran ini harus sinkron. Kalau misalnya hati dan pikiran gak sinkron, nanti kita belum berdamai nih dengan diri sendiri ya kan. Betul. Nah, maka dari itu kalau misalnya hati dan pikiran kita udah sinkron, maka apalah yang kita lakukan
keluar akan jadi baik, ya, berkat betul, gitu. itu maksudnya. Tapi kalau kita masih berperang dengan diri sendiri, yang keluar pun belum tentu baik, karena kan Benar, belum sinkron benar. gitu kan. Kayak gitu maksudnya Kak Penska. Iya, itu Ya. itu ya betul banget. Itu mohon maaf ya, ini kita ngomong pakai masker, maaf ya. Jadi itu juga dialami sama jemaat di Korintus. Jadi pada saat itu jemaat di Korintus ini di mana mereka merupakan orang-orang yang orang-orang ada termasuk orang Yahudi dan juga orang Yunani, di mana kan kota Korintus ini dia disebut kota perdagangan karena dia mempunyai lalu lintas apa gitu lah, punya persinggahan lah. Jadi banyak beraneka ragam yang masuk di situ, sehingga jemaat di Korintus ini mereka terpengaruh dan dari mereka budaya luar. dari budaya luar, sehingga mereka tidak percaya mengenai kekuatan Tuhan, kekuasaan Tuhan yang mereka dapat sebelumnya. Kalau kita baca tadi ya di ayat itu kayak gitu, mereka masih berselubung ya Pak ya, sehingga mereka nggak bisa lihat sesuatu hal yang baik karena mereka masih terikat dalam hal itu. Sampai mungkin mereka hati mereka udah sama Tuhan, tapi pikiran mereka masih melayang-layang untuk hal-hal yang lain, sehingga itu akan tidak menjadi kayak Kak Priscil bilang, akan keluarnya nggak akan jadi berkat kayak gitu kan Kak. Ya gitu contohnya. Iya, jadi kayak mungkin kalau kita tahu histori kayak pelajaran sejarah dulu kan, pertukaran kayak agama ataupun budaya terjadi karena perdagangan itu gitu. Nah, sama dengan terjadinya di Korintus ini. Karena banyak budaya lain yang masuk, maka istilahnya kayak pikiran-pikiran yang lain atau kayak budaya-budaya yang lain, misalnya kayak Indonesia dengan budaya-budaya Barat, jadi kayak kecampur-campur gitu ya kan. Nah itu kenapa penting untuk kita bahwa pikiran dan hati kita itu harus sejalan, terutama juga untuk Tuhan. Nah Bahkan kalau maksudnya kalau dari jemaat Korintus kan banyak yang masuk ya. Kalau diterapin di sekarang juga tuh kayaknya anak-anak turun ini juga mengalami hal yang demikian kan. Apalagi dari pastinya. Dari sekarang kan gadget ini kan sudah berkembang banyak. Kan ada hal-hal yang masuk dari yang kita lihat dari medsos, TikTok, Instagram itu kan pasti banyak. Tergantung kita mau nyarinya itu gimana. Nah, kalau misalnya apa yang kita lihat, apa yang kita tonton itu tidak mencerminkan Kristus, berarti kan ya keluarnya juga pasti nggak akan jadi berkat juga. Hati dan pikiran kita perlu dipertanyakan itu, apakah lurus apa enggak. Nah, itu. Jadi kan jadi kalau sekarang itu udah nggak perlu kayak zaman dulu perdagangan, semua itu lewat handphone, lewat TikTok, Instagram. Itu zaman dulu kan, masih belum ada teknologi. Zaman sekarang udah maju gitu kan. Udah ada TikTok, Instagram, Facebook, WhatsApp, bahkan orang main kayak forward kayak gitu kan. Jadi lebih mudah gitu teman-teman untuk bisa bercampur-campur dengan yang lain kayak gitu. Mungkin ada yang positif, ada juga yang kurang baik. Nah itu perlu juga untuk dari kita pribadi ya bisa mensortir hal-hal itu gitu teman-teman. Nah di sini kalau kita lihat di sini ada 3 hal yang kita akan mau belajar sama-sama dari firman Tuhan kita hari ini ya Kak. Itu kita bagaimana di sini dikatakan bahwa manusia kan sudah diperlengkapi dengan hati, dengan pikiran, sehingga di sini mau ditekankan bahwa kita sebagai anak-anak teruna juga jangan menutup diri kita atau membuat tumpul pikiran kita sendiri untuk kita tidak mau membuka wawasan kita di dalam Tuhan. Nah itu tuh kayak gimana? Ya itu tuh maksudnya di sini kita jangan terpaku terlalu dalam dengan kehidupan duniawi yang sekarang semakin hari. Kalau kakak katakan dulu di Korintus mungkin mereka zaman dulu mungkin masih perdagangan kayak gitu ya Kak. Tapi kalau untuk yang sekarang, kalau bahkan bagi kakak sendiri tuh serem banget, ya nggak sih Kak? Dengan banyaknya ajaran-ajaran yang masuk ataupun dengan teknologi yang tadi meningkat kayak gitu, itu banyak hal yang bisa membuat kita jatuh dalam dosa dan juga banyak hal yang bisa membuat kita itu jauh dari Tuhan kayak gitu. Menurut Kak
Priscil dan Kak Kevin gimana tuh? Iya, itu Kevin. Kalau aku ya kalau sudah dikasih hati dan pikiran ya pokoknya jalannya harus fokus sama Tuhan gitu loh. Bahkan walaupun anak-anak zaman sekarang kan kalau bilang aduh hati dan pikiran itu kadang nggak sejalan gitu loh. Hati A, pikiran bilang B. Betul, itu sering banget terjadi. Sangat sering, kakak juga mengalami gitu Kita kan. pun juga mengalami. Jadi kita struggle. Aduh, ini gimana? Hatinya kita maunya ini, tapi pikiran kita nggak usah ini. Iya betul. Takut, jadi kan ya apa ya? Kembali lagi ke Tuhan, berdoa, minta cara atau minta apapun supaya hati dan pikiran kita itu bisa fokus sama ke Tuhan. Apalagi hati dan pikiran itu kan pemberian juga dari Tuhan. Benar. Ya, kalau dari kakak sendiri sih, kalau lihat dari konflik akhir-akhir ini tuh kan tentang bisa dibilang kayak Rusia sama Ukraine. Itu kalau kalian ngikutin beritanya memang cukup mendebarkan, karena aku personally juga jujur kayak takut banget kalau misalnya sampai World War 3 ini beneran terjadi kayak gitu. Karena akan banyak sekali kita pun walaupun Indonesia mungkin nggak akan mendukung salah satu, tapi kita pun pasti seluruh dunia akan kena efeknya. Iya. Kadang kan kita kalau lihat kayak gitu kayak suka takut sendiri, karena kakak sendiri jujur juga takut gitu loh lihatnya, ngeri banget gitu kan. Nah kadang kita itu boleh lihat berita-berita kayak gitu suka kebawa takut gitu, hati dan pikiran kita tuh tiba-tiba tuh melayang kemana-mana gitu. Iya. Tapi kita dari sini mau belajar bahwa berikan semua apapun masa depan yang akan terjadi, biarlah itu Tuhan yang bekerja. Ya, betul. Karena apapun yang terjadi di masa depan, mau ada kayak sekarang COVID, dari Delta, Omicron dan lain-lain, itu semua juga Tuhan izinkan gitu. Semua itu terjadi balik lagi ke Tuhan gitu loh. Apapun yang terjadi di dalam dunia ini tuh ya semua terjadi ya karena mau Tuhan. Dari dulu kan kita lihat nggak ada tuh flu yang kayak satu dunia langsung kena gitu kan. Sedangkan kan COVID ini awal aku juga mikir bahwa kayaknya nggak mungkin nih sampai Indo, kayak nggak mungkin banget. Ya kan? Tapi kayak sekarang tuh seluruh dunia dan kita pakai masker kemana-mana udah kayak new normal gitu loh. Bahkan kita nggak pernah berpikir kayak terlintas akan seperti ini gitu teman-teman. Nah balik lagi semua itu terjadi karena ya Tuhan mengizinkan ini terjadi gitu. Jadi whatever happens, biarlah Tuhan yang bekerja. Karena ya Tuhan yang tahu gitu kan. Kita nggak tahu apa-apa. Kita nggak tahu apa yang akan terjadi besok atau lusa atau berapa hari lagi. Ya semua yang tahu ya siapa kalau bukan Tuhan gitu. Betul. Gitu. Nah, mau nambahin juga bahwa di Alkitab pun sendiri mengatakan bahwa mengikut Tuhan itu tidak mudah gitu loh. Bahkan nggak ada ceritanya di Alkitab dikatakan bahwa orang Kristen akan happy aja, maksudnya gitu ya. Berbicara kasarnya seperti itu lah. Karena kalau di dalam kita sebagai umat pilihan Tuhan, bahkan tantangan itu akan selalu ada dalam kehidupan kita. Entah itu kita sudah sedekat itu dengan Tuhan, mau itu kita yang setengah dekat atau yang jauh, bahkan itu semua sama rata akan kena tantangan dan cobaan yang sudah Tuhan siapkan bagi masing-masing kita. Kembali lagi bahwa di sini dikatakan bahwa membuka wawasan kita dalam Tuhan itu dalam arti di sini kita mau menerima apa yang sudah terjadi di dalam diri kita, entah itu yang buruk ataupun yang menjadi berkat, ya kita terima. Itu menjadi pelajaran untuk kita bagaimana kita membangun chemistry kita dengan Tuhan. Sehingga di sini bahwa ketika kita mau menerima semuanya itu, COVID kita terima, kita jalani selama 2 tahun, hampir 2 tahun, udah 2 tahun udah mau 3 malahan. Nah, kita nggak nyangka kan kalau kita udah berjalan bersama dengan COVID kayak gitu kan. Ya itu merupakan salah satu cara kita untuk kita menerima apa yang sudah Tuhan kasih, sehingga itu membangun kita untuk bisa kita naik satu level lagi. Jadi itu harus penting kalian ingat-ingat bahwa apapun masalah yang kalian hadapi sekarang, entah itu mau masalah keluarga, mau masalah studi kalian, atau pertemanan kalian, hubungan dengan orang yang spesial kayak gitu kan, ya itu merupakan bagian kalian masing-masing. Jadi tinggal kalian bagaimana kalian bisa
melihat masalah itu melalui kacamatanya Tuhan, bukan kacamata kita manusia. Karena kalau kita manusia nggak akan ada selesai gitu loh, nggak akan ada kata selesai. Itu pasti akan ada A, ada B, ada C. Maunya kita kan banyak ya. Tapi kalau ketika kita mau menyerahkan itu ke Tuhan, maka semuanya itu udah ada satu cara, yaitu di dalam Tuhan sendiri dan Tuhan yang tahu kayak gitu kan. Betul banget itu. Itu poin pertama ya. Poin pertama. Terus yang kedua Kak, apa itu Kak? jangan menyelubungi hati dan muka kita sehingga kita hidup dengan berbuat dosa. Nah, Jangan menyelubungi hati. Apa ya ini? Kalau menyelubungi ini bahasa simpelnya itu kayak tertutup gitu. Kayak misalnya kamu kalau misalnya inget yang PT dulu video tuh kan ada yang matanya tertutup Iya, tuh. betul. Nah itu semacam itu terselubungi, Iya, jadi matanya betul. kayak terbutakan gitu teman-teman. Nah iya betul. kadang itu kalau yang sebenarnya membuat kita jauh sama Tuhan itu sebenarnya bukan karena apa ya, mungkin kayak ada beberapa orang bilang kayak pertemananku tuh menjauhkan aku sama Iya. Tuhan, padahal tuh enggak. Yang menjauhkan kita sama Tuhan adalah dosa-dosa kita. Itu yang bikin kita kadang bisa dibilang mati rohani, jadi Iya. bisa kayak udah nggak percaya lagi sama Tuhan. Betul. Padahal itu tuh karena kita tertutup oleh dosa-dosa kita ini, karena terlalu terlarut sama dosa-dosa ini teman-teman. Itu makanya Iya. jangan kalau maksudnya kita semua ini kan udah punya Roh Kudus kan, Tuhan kasih kita semua Roh Kudus pribadi lepas pribadi. Kak Venska punya, Alfi punya, Kakak punya, siapa orang punya gitu. Pasti akan ada perasaan di hati ketika kita melakukan sebuah dosa itu merasa kayak aduh kayaknya ini salah. Entah dari misalnya kita ngomong kotor gitu nggak sengaja waktu main game kelepasan gini, pasti ada perasaan kayak aduh kok nggak nyaman, atau ketika kayak habis nyontek terus kayak aduh kok aku rasa nggak nyaman. Nah itu adalah Roh Kudus yang bekerja di situ gitu. Itu kenapa ya ini kita jangan sampai mau terselubungi oleh dosa. Tuhan itu nggak peduli seberapa banyak dengan dosa kita lakukan. Betul. Karena kalau istilahnya kayak gini nih, misalnya dosa kalian setinggi dan sebesar Burj Khalifa di Dubai, tapi Tuhan kan lihat dari atas, maka dari atas kelihatannya cuma kayak titik. Tuhan itu tetap sayang sama kita, mau seberapa banyak dosanya kita, selama kita mau balik ke Tuhan. Bukan berarti kayak bikin dosa balik, enggak ya teman-teman, bukan ya, bukan gitu ya. Tapi bagaimana kita mau benar-benar buka hati kita buat Tuhan, maka Tuhan itu dengan open arm, dengan sangat kayak dengan menerima kalian gitu loh, mau menerima kalian mau sekotor atau kalian merasa kalian tuh kotor udah nggak bisa dibantu, padahal tetap Tuhan itu nggak peduli gitu. Selama kalian mau membuka hati kalian bahwa maka Tuhan dengan senang hati menyambut kalian gitu. Betul. Dan mungkin ini ya adik-adik teruna mungkin merasa bahwa pasti akan merasa bahwa di mana Kak aku misalnya aku udah baca firman Tuhan, aku udah saat teduh, tapi kok gini-gini aja kayak gitu hidupku kayak gini aja, tetap aja masalah masih aku dapeti dalam kehidupan aku. Teman-teman, Kak Venska, Kak Presil dan Kak Kevin di sini juga mau ingetin kalian bahwa dulu juga kita juga di PT juga mengalami hal yang sama gitu. Kita nggak mudah bisa langsung serohani ini, atau kita masih kita pun masih belajar adik-adik teruna bahwa kita di sini dibimbing untuk kita pelan-pelan untuk bisa kita hidup di dalam Tuhan, atau kita menyerahkan hati dan pikiran kita untuk Tuhan. Karena semuanya itu butuh proses, nggak ada yang instan. Mungkin saat ini adik-adik teruna juga mikir, Kak aku belum bisa mikir sampai ke situ banget, Kak yang rohani banget. Ya nggak perlu yang kalian harus mau baca atau mau yang serohani itu kayak gimana ya? Kayak ekstrim baca berdoa kayak gini terus berdoa pun dengan kata-kata yang baku atau dengan kata-kata yang enggak perlu. Kalian hanya apa ya istilahnya tuh kayak kalian mengangkat hati kalian, atau kalian mau bilang Tuhan aku itu pun itu sudah sangat
ini ya Kak ya. Iya. Jadi nggak perlu yang sesoro-soro itu, loh. Tapi kalian bisa membuat cara kalian sendiri, bagaimana cara kalian berkomunikasi dengan Tuhan itu seperti apa. Karena kakak juga nggak bisa menuntut kalian bagaimana harus kayak gini. Itu kalian sendiri, kita hanya mengarahkan ya Kak Iya, ya. betul. Untuk mengarahkan kalian untuk ke jalan yang tepat, yang sesuai kayak gitu. Jadi pelan-pelan. Proses. Kalau dari aku sih, kalau belajar kayak gitu kan, memang aku juga orang yang apa ya, yang kalau doa juga, kalau saat teduh juga jarang-jarang gitu. Aku nggak bisa apa ya, yang wah aku nggak bisa orang yang memang yang harus doa ini, nggak bisa baca kitab itu bahkan jarang-jarang gitu kan. Aku cuman belajar satu hal sih. Aku kalau misalnya kayak di jalan gitu, aku ngomong ya, aku curhat gitu. Kadang aku ngomong gitu, ini kok bisa kayak gini, dan aku masa depan itu tanya kayak orang tanya di dalam hati sama Tuhan Atau gitu. sama papanya, atau udah anggap kayak sahabat. Bener banget, bener. Bahkan Tuhan itu pun nggak ada waktu saat kamu doa atau saat kamu gereja gitu. Tuhan itu ada dimanapun kalian berada gitu. Betul. Jadi kalian mau apa ya, mau curhat apapun dimanapun bisa gitu. Benar. Tinggal kalian siap nggak, kalian siapin hati kalian, terus apa ya, kakak belajar itu, kalau belajar ini kakak selalu, kalau hati dan pikirannya kakak lagi apa ya, lagi kacau, kakak cuma belajar ke sebab akibat. Kalau misalnya apa yang kakak lakuin sekarang pasti akan ada akibatnya di masa depan gitu, atau masa yang akan datang. Jadi itu akan melatih pikiran kalian gitu loh, atau akan melatih hati dan pikiran kalian bahwa nanti kalau kalian mau berbuat sesuatu, kalian harus mikir dulu, kalian harus siapin hati, step by step kalian harus lalui gitu. Jadi kalian harus mikir, nggak asal kalian langsung apa, kalau kalian hati dan pikirannya nggak wis pokoknya langsung ambil wis bablas apapun, nggak dipikirin dulu gitu enggak. Jadi kakak belajar dari PT itu adalah hubungan sebab akibat, itu adalah hal yang paling gampang kita pelajari untuk melatih kita hati dan pikiran kita gitu. Betul banget. Benar banget. Oke, kita lanjut ke poin 3. Itu kita mampu untuk hidup untuk Tuhan dan tidak berbalik daripadanya. Nah, kalau ini ingat tadi Kak Venska sampaikan tentang kadang kan kita udah kayak berdoa banget buat Tuhan, tapi kok masih aja nih kayak banyak banget nih masalah. Nah, sebenarnya fokusnya itu lebih ke saat kita ada sebuah masalah, apakah kita masih bisa dapat damai sejahtera itu. Damai sejahtera itu kayak walaupun kalian dihadapkan sebuah masalah, tapi hati kalian itu tetap tenang gitu, tetap bisa memilih, bisa dibilang memilih decision gitu loh, pilihan yang tepat gitu loh, tanpa terasa terburu-buru kayak aduh aku harus ngerjain apa nih, aduh aku harus gini. Kadang kan kita kayak gitu, gopoh gitu kan. Nah, tapi di dalam, kalau kita mau terus dekat sama Tuhan, maka Tuhan itu akan memberikan damai sejahtera buat kita. Itu ada perasaan tenang gitu loh di dalam mungkin kesibukan atau kegupuhannya kita, tetap ada rasa tenang. Iya, betul banget. Itu simpelnya banget ya Kak. Jadi itu penting banget untuk kalian untuk menjadi anak-anak Tuhan yang mempunyai hati dan pikiran yang sesuai dengan Allah gitu. Itu pembahasan kita hari ini ya Kak. Benar-benar Menarik sekali, dan dengan harapan kakak-kakak di sini kalian bisa bertumbuh lebih lagi. Kita kakak-kakaknya nggak bisa mantau kalian 24 jam atau 24/7 kayak gitu. Iya, kita nggak bisa gitu kan. Tetapi kalian yang akan berdiri sendiri, kalian yang akan menghadapi itu sendiri dengan Tuhan pastinya, sehingga kalian juga akan merasakan bahwa nanti akan ada momen di mana kalian juga akan merasakan bagaimana kalian bisa berjumpa dengan Tuhan, atau secara dalamnya ya, bahasa rohani dalamnya kalian akan menemukan titik momen itu gitu. Namun di saat kalian menunggu itu juga kalian harus bisa memperbaiki diri kalian untuk lebih baik lagi, untuk bisa melihat banyak pilihan dalam diri kalian. Mungkin dalam kehidupan kita akan ada banyak pilihan ya Pak. Nah itu harus menjadi penting, bahwa kita nggak akan terlepas dari sebuah pilihan, sehingga kita juga harus membutuhkan
topangan yang selalu ada, yaitu Tuhan, untuk bisa kita memilih sesuatu yang baik, bukan yang buruk untuk diri kita gitu. Karena Tuhan gak akan memberikan kita sesuatu hal yang buruk, yang mendatangkan kecelakaan atau apa, tapi Dia mendatangkan damai sejahtera yang dikatakan sama Kak Prisil itu. Bahkan yang aku ingat dari khotbah yang minggu lalu, kalau Tuhan itu nggak pernah datangin cobaan. Iya. Tuhan itu nggak pernah mendatangkan cobaan. Yang mendatangkan cobaan adalah diri kita sendiri. Dari dosa-dosa yang udah kita perbuat gitu. Iya. Jadi ya kalau misalnya kalian nggak mau kalau misalnya kalian nggak mau hal-hal yang negatif, ya kalian harus dekat sama Tuhan, berdoa dan apapun itu gitu. Karena waktu kakak bawain kemarin dengerin khotbah yang kemarin itu pun, oh iya ya, mungkin apapun rencana yang sudah aku lakuin, atau misalnya ada apa-apa hari buruk gitu loh yang sudah kakak lakuin, mungkin itu adalah akibat dari dosa-dosanya kakak, dari yang sebelumnya atau apapun itu gitu loh. Aku mikir, oh iya juga gitu loh. Karena kan nggak mungkin juga sih Tuhan, bahkan kita belajar dari Ayub pun dia yang mencobai dia kan bukan Tuhan, tapi Tuhan mengizinkan ada cobaan melalui si iblis. Iya, itu yang harus dipahami ya. Iya, Kan, betul. ya akhirnya Ayub ya tetap kuat dalam Tuhan, dan akhirnya dia mendapatkan 2 kali lipat. Betul. Nah, nambahin juga buat dari Kak Alvin itu ngingetin kita bahwa apa yang baik belum tentu benar, tapi apa yang benar itu pasti merupakan hal yang baik. Iya. Oke. Pembahasan sangat menarik dan kita aminkan ya Kak ya. Amin. Ya, amin. Kita tutup Alkitabnya dan mari kita satu dalam doa. Kita doanya gimana aja ya biasanya ya. Iya. Oke, mari kita satu dalam doa. Tuhan, kami mengucap syukur dan berterima kasih di siang hari ini Tuhan, Kau kembali mempertemukan kami anak-anak-Mu untuk beribadah, memuji memuliakan nama-Mu. Bahkan kami juga sudah mendengarkan firman-Mu Tuhan yang mengajarkan kami bagaimana hati dan pikiran kami terarah kepadamu Tuhan, dan biarlah kehidupan kami sepenuhnya berserah kepadamu, sehingga kami tidak takut apapun yang akan kami hadapi ke depan. Kami percaya Tuhan bahwa semuanya akan Engkau sertai ketika kami mengandalkan Engkau dalam kehidupan kami Tuhan, dan kami percaya akan ada sesuatu hal yang baik yang akan Engkau berikan bagi kami, karena kami tahu Engkau tidak akan membiarkan kami jatuh ke dalam dosa yang jahat, tapi kami mau berbalik kepadamu. Kami ingin menjadi berkat untuk orang lain ataupun bagi diri kami sendiri Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dan saat ini kami juga teringat berdoa untuk adik-adik terkasih kami yang saat ini berada di rumah dengan kondisi pandemi ini Tuhan. Kami tahu kesulitan semakin banyak yang kami alami, tapi kami percaya kami punya Tuhan yang memampukan kami untuk melewati semuanya, karena Tuhan yang akan menyertai kehidupan kami Tuhan. Dan kami juga berdoa bagi adik-adik teruna kami dalam studi mereka. Biarlah Tuhan Engkau pakai mereka lebih lagi untuk menjadi saluran berkat-Mu. Bahkan masa depan mereka juga Engkau jamin Tuhan, sehingga apapun yang mereka lakukan dalam studi mereka boleh mendatangkan berkat bagi diri mereka, bahkan bagi keluarga mereka juga Tuhan. Kami berdoa untuk kedua orang tua, kakak beradik, semuanya Tuhan, keluarga besarnya kami serahkan adik-adik teruna ini. Biarlah Tuhan Engkau berikan kesehatan selalu bagi kami Tuhan. Engkau berikan juga berkat yang melimpah bagi kedua orang tua dalam pekerjaan, dalam tugas dan tanggung jawab mereka Tuhan. Dan biarlah kami semua tetap menjadi saluran berkat-Mu. Kami juga berdoa Tuhan untuk pergaulan dari adik-adik teruna kami. Biarlah Engkau bentengi mereka dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga mereka tidak terjerumus jatuh dalam dosa, tapi mereka selalu melihat hal-hal yang baik yang sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Kami juga berdoa untuk kakak layan yang di sini Tuhan, Kak Prisil, Kak Kevin, bahkan hamba-Mu sendiri dalam pelayanan kami yang Engkau boleh bebankan bagi kami. Kami yakin dan percaya Tuhan akan menyertai kami dalam pelayanan kami Tuhan,
sehingga apapun yang kami lakukan Tuhan boleh menjadi berkat bagi diri kami, bahkan bagi adik-adik teruna kami di rumah, bahkan terlebih bagi Engkau Tuhan, untuk pemuliaan nama-Mu Tuhan. Kami berdoa untuk Priscil dan juga Calvin dalam studi mereka yang saat ini Tuhan Engkau izinkan sudah masuk di semester yang akhir menuju ke skripsi Tuhan. Kami percaya apapun yang akan mereka lakukan Tuhan Engkau mendasari semuanya sehingga mereka akan berjalan lancar dengan tidak kurang suatu apapun Tuhan. Engkau penuhi segala sesuatu yang mereka butuhkan Tuhan dalam penulisan skripsi ini Tuhan, dan biarlah Tuhan semuanya akan indah pada waktunya. Kami juga berdoa bagi hamba-Mu sendiri dalam pekerjaan, biarlah Tuhan Engkau menuntun dan memberkati selalu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan doa kami ini dan kami akan menutup doa kami ini dengan doa Bapa kami yang boleh Tuhan ajarkan bagi kami. Kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami secukupnya, dan kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami, dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Oke, jadi warta terunanya kayaknya ibadahnya tetap online sampai waktu yang belum ditentukan. Iya. Kalau misalnya Surabaya sudah turun, ya mungkin kita akan bisa Kembali offline gitu ya. Terus apalagi persembahan. Kalau sembahan ikut orang tua juga boleh, atau nanti kalian ke gereja juga bisa, gitu kan? Terus apa lagi? Info lebih lanjut mungkin nanti akan dikabari di grup donasi ya, WA atau di grup WA atau di IG. Jadi dipantau terus. Tetap ibadahnya jangan lupa kalian skip ya. Jangan Jadi skip jangan di skip, maksudnya lihat terus gitu loh. Oh iya, dan ya maksudnya itu jangan di skip deh. Iya, mungkin bosen gitu kan, tapi di skip sampai selesai gitu. Pengalaman ya Kak. Oh, pengalaman. Nggak boleh ya. Ibadah khusyuk. Jadi itu aja mungkin ya, ada tambahan lagi? Udah itu aja, nanti kalian bisa pantau terus di Teruna Ceria karena kan akan ada aktivitas-aktivitas yang nanti kakak siapin buat kalian gitu. Jadi selamat hari Minggu dan Yesus berkati. Dadah. Jaga kesehatan.